Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman sekalian yang berbahagia, kita berjumpa kembali di channel LPMNU Bojonegoro dalam kajian kitab As-Syiyam. Untuk kemarin-kemarin libur 2 hari karena memang ada kesibukan sehingga tidak bisa untuk melanjutkan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa meneruskan pembahasan kitab As-Syiyam yang insya Allah ini tinggal beberapa lembar saja, artinya mungkin kita hatamkan. Sebelum kita mulai, kita kirimkan Fatihah dulu ke tokoh-tokoh NU, masyayikh NU, guru-guru kita semua. Al-Fatihah. Thumma ila hadrati Syekh Ahmad Jazuli Usman Abanyai Rodiyah Jazuli Gus Hamim Jazuli Gusmi, Kiai Fuad Munim Jazuli, Kiai Munib Jazuli, Haji Mahfud Siraj, usulihim wa buruhim wa masyaihim wa man intasaba ilaihim. Lahumul Fatihah. Khususon pengarang kitab ini Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini wa abihi Syekh Muhammad Najib Sirajuddin Al-Husaini wa man intasaba ilaihima wa masyaihima. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatu Lailatul Qadri. Pada pembahasan ini kita membahas tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Tanda-tanda dari Lailatul Qadar. Antatlu asyamsu fi sabihatiha bayda la syu'a alaha. Tanda Lailatul Qadar itu adalah matahari muncul di pagi harinya dalam keadaan putih dan tidak ada sorot-sorot sama sekali, tidak ada bias sinarnya. Jadi langsung keluarnya matahari itu dalam keadaan putih tanpa bias cahaya atau sorot-sorot cahaya yang mengitarinya. Wa dzalika liquwwati sutu'il anwarin nazilati fi lailatiha wa likathrati tanazzulatil malaikati wa ma yanzilu ma'hum minas sakinati war ruhaniyatil latifatil muntashirati bainas sama'i wal ardh. Keluarnya matahari di pagi hari dalam keadaan putih tanpa ada sorot-sorot itu, faktornya adalah karena kuatnya meneranginya beberapa cahaya yang turun di malam itu. Jadi di malam Lailatul Qadar itu banyak nur, banyak cahaya yang turun, sehingga karena kuatnya cahaya itu sehingga mengalahkan sorot daripada matahari. Walikathrati tanazzulatil malaika. Faktor yang kedua adalah karena banyaknya malaikat yang turun dan sesuatu yang dibawa oleh malaikat-malaikat. Apa yang dibawa oleh malaikat? Yakni ketenangan, kemudian sesuatu yang sifatnya adalah ruhani,
yang tidak bisa diungkapkan, tidak bisa raba. Ini yang dibawa oleh malaikat, sesuatu yang bersifat ruhani yang menyebar di antara langit dan bumi. Ini faktor kenapa kok tanda dari Lailatul Qadar adalah matahari di pagi hari ini keluar dalam keadaan putih tanpa ada sorot, faktornya yaitu tadi. Jaa fi sahihi Muslimin an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu annahu qala walladzi la ilaha illahu innaha yakni Lailatul Qadri fi Ramadan wa innaha lailatul lati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha wa hiya lailatu sab'in wa ishrina wa amaratuha ay alamatuha antatul asyamsu fi sabihatiha bayda ala syu'a alaha. Ada keterangan di dalam Sahih Muslim, ini riwayat dari Ubay bin Ka'ab, bahwa beliau Ubay bin Ka'ab ini dawuhnya begini, demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Ini beliau Ubay bin Ka'ab sampai bersumpah itu menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu hanya terjadi di dalam bulan Ramadan. Lailatul Qadar adalah malam di mana Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah di malam itu. Lailatul Qadar ini terjadi di malam 27. Ini menurut beliau Ubay bin Ka'ab. Terjadinya pada malam 27. Tandanya adalah matahari keluar di pagi hari dalam keadaan putih tanpa ada sorot-sorotnya. Ini tanda dari Lailatul Qadar. Wa fi musnadil imami Ahmad bi isnadin jayyidin an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna amarata ay alamata lailatul qadri anna safiyatun baljatun ka'anna fiha qamarun sati'an sakinatan sajiyatan la barda fiha wala harra wala yahullu likaukabin ayyurma bihi fiha hatta tusbiha wa inna amarataha anna syamsa sabihataha takhruju mustawiyatan laysa laha su'a'un mitral qamari lailatal badri wala yahullu lisyaitani ay yakhruja ma'aha yauma idin. Di dalam musnadnya Imam Ahmad, sanadnya baik, sanadnya jayyid, riwayat dari Ubadah bin Samit, bahwa beliau Ubadah bin Samit ini berkata, Rasulullah dalam sebuah hadisnya menyatakan bahwa tanda Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Qadar itu bersih, ya, bersih. Lailatul Qadar itu bersih atau bening yang mencorok. Seperti halnya Lailatul Qadar itu bulan yang mencorok, yang tenang dan sunyi, cuacanya sunyi, dan tidak ada dingin pada malam Lailatul Qadar itu, juga tidak panas. Jadi tidak dingin dan tidak panas. Kemudian tidak ada bintang yang terjadi pada malam Lailatul Qadar sampai menjelang pagi. Jadi tidak ditempati oleh bintang-bintang pada malam Lailatul Qadar itu sampai menjelang pagi. Dan tanda Lailatul Qadar itu adalah matahari di pagi harinya keluar dalam kondisi rata dan tidak memiliki sorot.
persis seperti halnya bulan di malam purnama. Nah, itu mataharinya begitu di pagi harinya itu. Dan tidak akan digunakan oleh syaitan untuk keluar bersama dengan matahari itu ketika malamnya terjadi Lailatul Qadar. Jadi keluarnya matahari itu kan biasanya disertai dengan setan. Pada malamnya Lailatul Qadar, di pagi hari matahari yang keluar, ini setan tidak keluar bersamaan dengan matahari itu. Fal alamatul lati takunu fi lailatul qadri tazidu fi nasyatil mu'mini. Tanda-tanda di mana tanda itu terdapat pada Lailatul Qadar ini menambah semangat orang mukmin dan mendorong orang mukmin untuk melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar. Jadi tanda di waktu malam, tanda Lailatul Qadar seperti yang disampaikan tadi itu bahwa suasana di malam hari tenang, cerah, ya, tidak panas dan tidak dingin, kemudian tidak dipengaruhi oleh bintang-bintang cerahnya. Ini tanda-tanda, tujuannya disampaikan tanda-tanda ini adalah agar kita sebagai mukmin semangat dan tergerak untuk melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar. Sementara wal alamatul lati takunu fi sabihatiha takhussu ala iktsaril ibadah yaumaha at-taliyalah. Fa inna nura lailatil qadri wa khairaha yan sahabani alal yaumil ladzi yaliha. Walidzalika naqala al-Imam an-Nawawi fil Majmu' annahu yustahabbu an yakuna istihadul mu'min fil ibadah fil yaumi ba'da lailatul qadri kastihadihi fi lailatul qadri. Sementara tanda yang berada pada pagi harinya Lailatul Qadar, kenapa kok ada tanda di pagi harinya? Ini tujuannya adalah untuk menggugah atau mendorong orang mukmin agar memperbanyak melakukan ibadah di hari atau di siangnya Lailatul Qadar. Jadi malamnya Lailatul Qadar, kemudian siangnya besok, agar nanti kita semangat untuk memperbanyak ibadah di siang harinya. Sebab apa? Sebab cahaya Lailatul Qadar dan kebaikan-kebaikan yang berada di malam Lailatul Qadar ini sampai menembus di hari setelahnya. Maka dari itu panjenenganipun Imam Nawawi menukil dalam kitab Majmu' bahwa disunnatkan untuk bersungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah di siang hari setelah terjadinya malam Lailatul Qadar. Ini seperti halnya bersungguh-sungguhnya dia di dalam melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Ini yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'-nya. Itu tanda-tanda dari Lailatul Qadar, ya. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, sholatut tarawih. Ini pembahasan tentang sholat tarawih. Daliluha wa fadluha. Keutamaan dan dalil-dalil di dalam sholat tarawih termaktub di dalam Sahih Bukhari Muslim, riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi menyampaikan dawuhnya, mangqama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya barang siapa yang melakukan ibadah di bulan Ramadan karena dia iman, artinya mempercayai, ya, mempercayai dan juga mencari ridho Allah, mencari pahala Allah, bukan karena pamer ataupun yang lain, maka dosa-dosanya sebelum dosa-dosa yang sebelumnya ini diampuni oleh Allah.
Wa rawa an-Nasa'i anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Nasa'i bahwa Kanjeng Nabi bersabda dalam sebuah hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummu, atau kayaumi waladathu ummu, kayauma waladathu ummu. Artinya begini, orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan karena iman dan karena mencari ridha Allah, mencari pahala Allah, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan seperti halnya bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, berarti tidak punya dosa. Wa fi riwayatin lahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam riwayat lain, ini sama riwayatnya Imam Nasa'i, bahwa Kanjeng Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis, innallaha farada shiyama ramadhana wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaba kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummu. Artinya hadis adalah bahwa Allah mewajibkan puasa Ramadan dan memberlakukan sunnah untuk dilakukan ibadah sholat di malamnya. Maka barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian melakukan ibadah sholat di malam harinya karena dia iman, kemudian karena ingin mencari pahala Tuhan, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti halnya bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibu, berarti tidak punya dosa. Maka wal muradu bi qiyami Ramadan salatut tarawih. Di dalam hadis itu yang dimaksud dengan qiyam atau qoma itu adalah salat tarawih. Ini fadilahnya. Kemudian hukmuha wa adaduha, hukum melaksanakan salat tarawih dan bilangan dari salat tarawih. Salatut tarawih sunnatun muakkadatun lirrijali wan nisa. Salat tarawih itu sunnah yang dikuatkan, sunnah muakkadah bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Ini salat tarawihnya sendiri ya. Sementara jamaahnya, wal jama'atu fiha sunnatun alal kifayah. Pelaksanaan jamaah di dalam salat tarawih ini sunnat kifayah. Ya, sunnat kifayah. Sunat kifayah. Sunat kifayah itu andaikan satu orang melakukan atau ada orang dalam daerah itu melakukan jamaah taraweh, maka tuntutan sunnah pada daerah itu gugur. Itu namanya sunnah kifayah. Kalau sunnah muakkadah itu sama dengan sunnah ain, artinya sunnatnya perorangan. Wahia isruna lah, jumlah bilangan dari sholat taraweh sebanyak 20. Itu yang biasa kita lakukan ya, sekalipun nanti ada bermacam-macam pendapat, yang penting kita tidak menyalahkan, karena baik yang melakukan 20 rakaat ataupun yang 8 rakaat kemudian tambah 3 witir menjadi 11 rakaat, itu sama-sama memiliki dasar. Maka tidak layak bagi kita untuk menyalahkan orang lain yang punya dasar, karena memang berdasarkan sebuah dalil yang berbeda-beda. Kama thabata bil adillah wa alaihi jamaahirul a'immah. Jumlah dari 20 rakaat dari taraweh ini sudah ditetapkan dengan beberapa dalil, dan ini menjadi rujukan dari mayoritas imam. Wa qad dzakarna atrafan minal adillah ala anna ishruna fi risalatina. Dan pengarang kitab ini menyebutkan beberapa bagian dalil tentang sholat taraweh sebanyak 20 rakaat, dan penyebutan ini ada dalam kitab khusus beliau, yakni
Nama kitabnya adalah Al-Adhiyah wal Adkar. Itu dalil-dalilnya ada di sana. Atau dalil-dalil yang lain, baik dalam kitab fikih ataupun dalam kitab yang lain, itu banyak ya dalil-dalilnya. Jadi yang 20 itu ada dalilnya, kemudian yang 8 juga ada dalilnya, bahkan ada yang 36 itu kan juga ada dalilnya itu ya. Shadaqatul fitri. Nah, untuk pembahasan sholat tarawih mungkin kita cukupkan sampai di situ ya, karena memang untuk pembahasan sholat tarawih itu bagaimanapun juga banyak orang yang tahu lah, banyak orang yang tahu tentang sholat tarawih itu bagaimana. Yang itu menjadi perbedaan karena kefanatikan. Maka at-ta'assub atau fanatik pada sesuatu itu tidak baik, sehingga kalau nanti terlalu fanatik akan menyalahkan kelompok yang berbeda dengan kita, sekalipun itu memiliki dasar. Kenapa? Faktornya adalah terlalu fanatik. Padahal hitoh dari Nahdlatul Ulama, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mengajarkan itu. Biarlah yang penting sama-sama memiliki dalil. Shadaqatul fitri. Kemudian kita masuk pada pembahasan zakat fitrah. Daliluha wa fadluha. Dalil-dalil dari zakat fitrah dan keutamaan zakat fitrah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakini faman addaha qabla shalah ay sholatil id fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqah fahiya shadaqatun minas shadaqat, jamak ya, rawahu Abu Dawud. Riwayat dari Abdullah bin Abbas tadi itu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah. Mewajibkan zakat fitrah tujuannya adalah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat atau berkata jelek. Jadi sedekah fitri atau zakat fitri itu sebagai pembersihan pada orang-orang mukmin ketika berpuasa melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat atau melakukan sesuatu ucapan yang jelek, maka disucikan dengan adanya zakat fitrah. Ini alasan wajibnya. Kalau kita nalar secara nalar ta'akuli ya. Wa tu'matan lil masakin. Nah, zakat fitrah itu juga secara makna adalah karena agar orang-orang miskin itu juga merasakan enaknya makanan. Ya, maka alokasi daripada zakat fitrah itu nanti kan diberikan kepada orang-orang miskin ya, ataupun orang-orang fakir, diberikan agar mereka juga bisa menikmati makanan. Maka barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat id, maka zakatnya diterima, dalam arti itu sah zakatnya, zakat fitrahnya sah. Jadi pengeluaran zakat sebelum pelaksanaan sholat id, ini zakatnya diterima. Namun apabila ada orang yang mengeluarkan zakat setelah pelaksanaan sholat, dan sholat id, maka apa yang dia keluarkan itu namanya sodakoh ya, sodakoh sunat itu, sehingga dia masih memiliki kewajiban zakat karena dia belum zakat kalau zakat diberikan setelah sholat ya. Hukmuha wa miqdaruha. Sekarang kita masuk pada hukum zakat fitrah dan ukuran atau kadar
berapa zakat fitrah yang dikeluarkan. Shadaqatul fitri wajibatun indal imamainil Hanafi wa Syafi'i. Shadaqah fitri atau zakat fitrah hukumnya wajib. Ini menurut dua imam, yakni Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Kemudian berapa yang dikeluarkan? Di dalam zakat fitrah yang dikeluarkan kalau dari jenis gandum ya, maka yang dikeluarkan adalah 2 kilo kalau dari jenis gandum. Kemudian kalau yang dikeluarkan dari jenis beras putih ya, seperti yang disampaikan oleh Syekh Maksum Kuaron Jombang dalam satu kitabnya Fathul Maqadir, bahwa beras putih ini ukurannya 2,719 kg. 2,719 kg berarti 2 kg lebih 719 on. Nah, atau digenepi 2 kilo lebih dari 7,5 on mungkin gitu, atau dilebihkan 3 kilo malah lebih baik. Nah, itu minimnya. Jadi perlu diingat-ingat kalau beras putih itu 2 kilo lebih 719. Wa yajuzu indal Hanafi daf'ul qimah. Lah, menurut Imam Hanafi boleh mengeluarkan qimah ya, mengeluarkan qimah itu ya mungkin nominal ya, nominal dari beras. Sehingga kalau yang dilihat adalah nominalnya, berarti menurut madhab Hanafi zakat dengan menggunakan uang itu boleh, tapi dengan catatan mengikuti ukuran dari madhab Hanafi, karena satu sok Syafi'i dengan Hanafi itu berbeda. Kalau beras putih menurut Syafi'i tadi itu kan 2 kilo 719 itu menurut Syafi'i. Sehingga andaikan kita mengeluarkan zakat uang kemudian ukurannya ikut pada Syafi'i yakni 2 kilo 719, maka gak bisa, maka harus ikut ukuran atau sok daripada madhab Hanafi. Kalau madhab Hanafi itu 3 kilo 8 kilogram. Maka kalau mau mengeluarkan nominal atau uangnya ini seharga beras 3 kilo 8 kilogram. Ini dari Hanafi. Kemudian ini bab yang terakhir ini. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, Sholatu Idul Fitri. Nah, zakat sudah selesai. Kemudian tentu kita masuk pada sholat idnya. Daliluha wa fadluha. Dalil pelaksanaan sholat Idul Fitri, kemudian keutamaan dari sholat Idul Fitri. Fis sahihaini An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal fitri fa shalla rak'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Disampaikan atau disebutkan di dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim riwayat dari Abdullah bin Abbas bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar rumah, keluar dari dalam beliau di hari raya Fitri. Kemudian Kanjeng Nabi melakukan sholat 2 rakaat, jadi sholat Fitri itu. Dan sebelum melakukan 2 rakaat itu Kanjeng Nabi tidak melakukan sholat. Pun setelahnya sholat Idul Fitri Kanjeng Nabi tidak melakukan sholat. Jadi Kanjeng Nabi keluar dari dalamnya ini, setelah itu Kanjeng Nabi melakukan sholat 2 rakaat ya. Nah, ini sholat Id.
di mana sebelumnya Kanjeng Nabi tidak melakukan sholat dan setelahnya ini juga tidak melakukan sholat. Ya, ini kita ikuti pada hadis ini saja, sekalipun nanti dari beberapa madhab itu khilaf ulama karena memang ada hadis lain yang digunakan oleh madhab. Ada yang sebelumnya sholat id boleh untuk melakukan sholat, ada yang mengatakan setelahnya sholat id boleh untuk melakukan sholat seperti duha, ataupun yang lain. Ini masih banyak pendapat dari kalangan madhab. Cuma kita merujuk pada hadis ini saja bahwa Kanjeng Nabi melakukan sholat 2 rakaat ini sholat id, di mana sebelumnya dan setelahnya Kanjeng Nabi tidak melakukan sholat. Ini satu hadis yang disampaikan dalam kitab ini ya. Warawa at-Tabrani bi isnadihi. Kemudian Imam Tabrani, sanadnya juga dari Imam Tabrani, meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qol, bahwa Kanjeng Nabi dawuh, idza kana yaumu idil fitri waqafat al malaikatu ala abwabit turuki fanadau udu ya ma'syarul muslimina ila rabbin karim yamunnu bil khairi thumma yuthibu alaihi al jazila laqad umirtum bi qiyamil laili faqumtum wa umirtum bi siyamin nari fasumtum wa ata'tum rabbakum faqbidu jawaizakum fa idza sallau ay salatal id nada munadin, nidaknya ala inna rabbakum qad ghafara lakum farji'u rasyidina ila rihalikum fahuwa yaumul jaizah wa yusamma dzalikal yaum fis sama' yaumal jaizah. Arti hadis adalah begini: ketika masuk hari raya fitri, malaikat itu berdiam di beberapa pintu jalan atau berdiam diri atau berdiri untuk melakukan sesuatu di pintu-pintunya jalan. Kemudian malaikat ini undang-undang apa ya? Istilahnya nidak undang-undang atau menyeru, berseru. Kemudian malaikat berseru, "Ughdu ya ma'syarul muslimin." Hei orang-orang muslim, berangkatlah kalian menuju ke Tuhan Zat yang mulia, Zat yang maha memberi. Allah memberikan kebaikan, Allah memberikan kebaikan, kemudian Allah membalas dengan balasan yang besar kepada kamu di hari itu, yakni di hari Idul Fitri. Ini Allah memberikan anugerahnya, kemudian memberikan balasan yang besar atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh umat di hari raya Idul Fitri. Laqad umirtum, sungguh kalian sudah diperintahkan untuk melakukan ibadah di waktu malam, kemudian kamu semua melakukannya. Artinya kita diperintah untuk taraweh, kita melakukan taraweh. Wa umirtum, kemudian kalian semua diperintahkan puasa di siang harinya, kalian semua berpuasa. Kalian diperintahkan untuk taat kepada Tuhan kalian, maka terimalah pemberian atau hadiah yang diberikan Allah kepada kalian. Fa idza shallau, maka ketika orang muslim melakukan sholat Idul Fitri, ya, ketika tadi seruannya, maka ketika orang muslim ini sudah melakukan sholat Idul Fitri, kemudian ada malaikat yang berseru, ala inna rabbakum qad ghafara lakum. Ingatlah kalian semua bahwa Tuhan kalian ini sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Maka kembalilah kalian ke tempat-tempat kalian, ke rumah-rumah kalian semua dalam kondisi menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Fahuwa yaumul jaizah. Hari raya fitri itu hari pemberian. Karena di hari raya Idul Fitri Allah memberikan pahala kepada kita, Allah memberikan hadiahnya kepada kita, Allah memberikan ampunannya kepada kita. Maka hari raya fitri adalah yaumul jaizah, yakni hari pemberian. Dan hari raya Idul Fitri kalau di langit itu namanya adalah yaumal jaizah. Nah, bukan yaumi Idul Fitri, tapi di langit namanya yaumal jaizah, yakni hari pemberian. Wa hukma wa bayanut takbiratiz zawaidi fiha. Sekarang kita masuk pada hukum-hukum sholat Idul Fitri dan menjelaskan tentang takbir-takbir yang menambah takbir-takbir tambahan yang berada di sholat Idul Fitri. Sholatul Idi wajibatun indal imamil Hanafi. Sholat hari raya Fitri, ya, kita khusus yang Fitri dulu. Sholat hari raya Fitri itu wajib hukumnya menurut Imam Hanafi. Kemudian menurut Imam Syafi'i hukumnya sunat. Wa ya rakaatani bi sitti takbiratin zawaida indal Hanafi. Sholat hari raya Fitri itu jumlah rakaatnya 2. 2 rakaat itu dengan tambahan takbir 6 menurut Hanafi. Jadi takbirnya 6 di 2 rakaat itu. Kalau Syafi'i kan tidak. Kalau Syafi'i kan rakaat pertama 7, rakaat kedua kan 5 takbir. Kalau menurut Hanafi, dia mengatakan wajib itu, ini ada takbir tambahan yang jumlahnya 6 di 2 rakaat itu. Berarti 3 di rakaat pertama, kemudian 3 di rakaat yang kedua. Salatin fir rakaatil ula, 3 berada rakaat yang pertama, kemudian yang 3 ini di rakaat yang kedua. Tapi dalam prakteknya, ya, dalam praktek menurut Hanafi ini sebagai tambahan wawasan saja ya, sebagai tambahan wawasan saja. Di kalangan madhab Hanafi, pelaksanaan daripada sholat Idul Fitri, penambahan takbir rakaat yang pertama kan 3 tadi itu. 3 takbir di rakaat yang pertama ini dibaca setelah membaca pujian, ba'da tsana pujian, atau membaca iftitah ya. Setelah membaca iftitah baru takbir 3 kali, setelah takbir 3 kali baru membaca Fatihah. Ini di rakaat yang pertama. Kemudian di rakaat yang kedua, ini pembacaannya itu malah setelahnya Fatihah. Di rakaat yang kedua. Jadi kalau dipraktekkan begini, menurut Hanafi, Allahu Akbar. Setelah itu kabirah. Setelah kabirah baru takbir tambahan 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru setelah itu membaca Fatihah. Membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah surat. Nah, karena surat itu kan disunahkan ya. Kemudian setelah itu baru takbir menuju ruku dan seterusnya. Nah, di rakaat yang kedua ini prakteknya pembacaan takbir tambahan 3 ini setelahnya membaca Fatihah. Berarti takbir yang kedua Allahu Akbar. Nah, setelah itu kan membaca Fatihah. Radhalin. Setelah itu membaca surah ya. Setelah membaca surah baru ada tambahan takbir 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah itu takbir menuju ruku. Ini praktek dari madhab Hanafi. Itu sebagai tambahan saja. Kemudian menurut Imam Syafi'i, nah, madhab kita takbir di rakaat yang pertama jumlahnya 7 ya, takbir tambahan ya. Takbir tambahan berarti selain daripada takbiratul ihram. Ini takbir di rakaat yang pertama 7. Nah, takbir di rakaat yang kedua jumlahnya 5. Dan ini dibaca sebelum membaca Fatihah, baik rakaat pertama maupun rakaat yang kedua.
Namun kita masuk pada bab yang terakhir ya, setelah ini hatam. Siyamu sittin min Syawalin, yakni membahas tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Yustahabbu anta ayyasumal muslimu sittan min Syawalin mutlaqan walau lam yasilha biyaumil fitri. Disunatkan bagi orang muslim untuk melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini mutlak. Nah, mutlak ya, artinya mutlak itu bersambung. Dalam arti bersambung itu terus atau terputus-putus. Terputus-putus. Jadi setelah hari raya Fitri langsung puasa, monggo, atau menunggu tanggal berapa gitu, atau tanggal setelah Idul Fitri besoknya puasa, kemudian besoknya tidak, 3 hari selanjutnya dia puasa. Terserah, yang penting dalam bulan Syawal itu melakukan puasa sunnah 6 hari. Nah, 6 hari. Tapi yang baik ittisal, sambung ya. Nah, sambung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan kemudian diteruskan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka orang tersebut seperti melakukan puasa selama 1 tahun. Jadi pahalanya seperti melakukan puasa selama 1 tahun. Ini riwayat dari Imam Muslim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah hatam membahas kajian kitab As-Syiyam ini. Semoga bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, untuk teman-teman yang mau menyaksikan video saya. Kalau toh bermanfaat, monggo bisa diamalkan, bisa diikuti. Kalau ada kekeliruan, wajar, saya juga manusia. Bukan saya ingin menggurui panjenengan sedaya, tapi karena memang ingin tabarukan ke kitab ini, sehingga dalam pribadi kita masing-masing mendapatkan berkah dari apa yang sudah dikarang oleh ulama ini, sehingga menjadikan pribadi kita pribadi yang lebih baik, karena barokah adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan pada diri kita, sehingga tambah tahun, tambah umur kita juga tambah baik. Ini yang diharapkan dari pribadi saya, mungkin juga dari teman-teman juga berharap yang sama. Kalau manfaat, alhamdulillah, semoga bisa diamalkan. Kalau ada kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, mungkin besok dilanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang lain, entah itu tanya jawab tentang hukum, karena kita momennya adalah puasa, mungkin tanya jawab atau kajian khusus hukum yang memang butuh untuk dijelaskan di dalam puasa ini, agar nanti biar dijelas. Dan kalau bisa bukan hanya saya, tapi teman-teman LBM juga ikut berpartisipasi, ikut mengisi apapun bentuknya, yang penting manfaat untuk semua. Ini mungkin agendanya begitu, karena ini channel resmi LBM NU Bojonegoro, maka untuk selanjutnya dan selanjutnya insya Allah akan diisi dengan kajian-kajian yang bermanfaat. Entah kita mengkaji kitab apa sajalah, yang penting manfaat dan lebih mengukuhkan kita, lebih menyemarakkan ilmu kita, lebih menambah wawasan bagi kita semua, sehingga NU Bojonegoro ini selalu dan tambah berkembang secara wawasan ilmiah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.